karena kita sudah membuat database untuk replikasi master to slave, selanjutnya kita akan membuat backup otomatis database-nya. Nah, yang pertama kita buat folder untuk menyimpan backup. Di sini saya sudah buat folder buat menyimpan backupan kita nanti, backupan database. Selanjutnya kita membuat file batch untuk backupnya. Di sini saya buat di Notepad, dimana di sini ada echo off, ini buat menyembunyikan perintah yang sedang dijalankan di jendela CMD agar tampilannya bersih. Di sini juga ada buat mengaktifkan CMD enable extension. Nah, di sini ada format tanggal dan jam buat di samping nama untuk meminimalisir adanya file backup yang tertimpa karena namanya sama semua. Jadi yang membedakan itu ada di sampingnya itu ada format tanggal dan jam. Ini sama. Ini buat mengambil bagian dari time tadi. Seperti ini ada menit, detik, jam. Nah, di sini ada konfigurasi. Ini buat mengatur lokasi, backup, dan koneksi ke database. Nah, ini ada file output, di mana ini buat menyusun nama file SQL dan zip berdasarkan times tadi. Selanjutnya di sini ada cek folder backup. Nah, di sini kalau foldernya belum ada maka otomatis akan terbuat. Nah, ini ada jalankan backup. Di sini buat mengeksekusi MySQL-nya untuk menyimpan isi database ke file SQL. Nah, di sini ada kompresi dan hapus file SQL, di mana jika file SQL berhasil dibuat, maka kompres ke zip menggunakan PowerShell. Nah, jika dia gagal, dia akan nampilin teks di CMD-nya yaitu backup gagal, file SQL tidak ditemukan. Nah, jika sudah, kita save aja. Nah, untuk lokasi filenya itu ada di Laragon, bin, di sini MySQL, bin. Nah, untuk namanya di sini akan saya namakan backup musisi bed. Nah, jika udah, langkah selanjutnya kita akan atur backup otomatis dengan text schedule. Nah, caranya kita klik Windows R. Oke. Nah, di sini kita create basic text. Namanya ini kalian terserah mau namain apa. Deskripsinya juga opsional. Next. Nah, untuk jamnya kita ikutin dari sini. Kita isi aja 1.50. Ini terserah kalian mau isi berapa. 49 aja. Next, start program. Nah, di sini kita harus masukin program atau script yang udah kita buat sebelumnya, yaitu backup musisi yang ada di Laragon, MySQL, bin yang sebelumnya tadi kita masukin. Nah, di C sampai di bin ini kita copy, kita tempelin di sini dan tempelin di sini. Setelah itu kita next aja, finish. Nah, jika udah, kita tunggu sampai jam 1.49. Kita lihat apakah datanya otomatis terbackup di folder ini.
dari komen promnya, jika backupnya berhasil, kita langsung cek aja apakah di folder ini masuk backupan kita. Nah, ini masuk ya. Berarti backupan otomatis yang sudah kita buat itu berhasil kita terapkan. Nah, jadi pada setiap hari pada jam 1.49 file database kita akan terbackup dan masuk ke folder backup DB tadi. Di sini kita ada tanggal dan jam. Ini buat membedakan file-filenya. Jadi kapan file itu di backup. Jadi jika tidak ada ini dan musisi semua, itu mungkin file backupnya itu akan tertimpa. Jadi dia bakal tertimpa terus filenya. Jadi untuk membedakan kita menggunakan tahun dan tanggal seperti ini agar filenya tidak tertimpa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Banyak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kartika Adina Kusumadiwi dengan nomor NPM 231705170 dari kelas D. Dan saya Dionini dengan MM 2317051025 dari kelas C. Nah, di sini kami akan membuat backup database. Kami akan melanjutkan dari database yang kemarin dan sekarang kami akan melakukan percobaan untuk melakukan backup. Nah, yang pertama kita buat folder untuk menyimpan backup. Di sini saya sudah buat folder buat menyimpan backupan kita nanti, backupan database. Selanjutnya kita membuat file batch untuk backupnya. Di sini saya buat di Notepad, di mana di sini ada echo off. Ini buat menyembunyikan perintah yang sedang dijalankan di jendela CMD agar tampilannya bersih. Di sini juga ada buat mengaktifkan CMD enable extension. Nah, di sini ada format tanggal dan jam buat di samping nama untuk meminimalisir adanya file backup yang tertimpa karena namanya sama semua. Jadi yang membedakan itu ada di sampingnya itu ada format tanggal dan jam. Ini sama. Ini buat mengambil bagian dari time tadi. Seperti ini ada menit, detik, jam. Nah, di sini ada konfigurasi. Ini buat mengatur lokasi, backup, dan koneksi ke database. Nah, ini ada file output, di mana ini buat menyusun nama file SQL dan zip berdasarkan times tadi. Selanjutnya, di sini ada cek folder backup. Nah, di sini kalau foldernya belum ada, maka otomatis akan terbuat. Nah, ini ada jalankan backup. Di sini buat mengeksekusi MySQL-nya untuk menyimpan isi database ke file SQL. Nah, di sini ada kompresi dan hapus file SQL, di mana jika file SQL berhasil dibuat, maka kompres ke zip menggunakan PowerShell. Nah, jika dia gagal, dia akan nampilin teks di CMD-nya yaitu backup gagal, file SQL tidak ditemukan. Nah, jika sudah, kita save aja. Untuk lokasi filenya itu ada di Laragon, bin, di sini MySQL, bin. Nah, untuk namanya di sini akan saya namakan backup musisi bed. Nah, jika udah, langkah selanjutnya
kita akan atur backup otomatis dengan text schedule. Nah, caranya kita klik Windows R. Oke. Nah, di sini kita create basic text. Namanya ini kalian terserah mau namain apa. Deskripsinya juga opsional. Next. Nah, untuk jamnya kita ikutin dari sini. Kita isi aja 1.50. Ini terserah kalian mau isi berapa. 49 aja. Next, start program. Nah, di sini kita harus masukin program atau script yang udah kita buat sebelumnya, yaitu backup musisi yang ada di Laragon, MySQL, bin yang sebelumnya tadi kita masukin. Nah, di C sampai di bin ini kita copy, kita tempelin di sini dan tempelin di sini. Setelah itu kita next aja, finish. Nah, jika udah, kita tunggu sampai jam 1.49. Kita lihat apakah datanya otomatis terbackup di folder ini. Nah, ini udah ada dari komen promnya. Jika backupnya berhasil, kita langsung cek aja apakah di folder ini masuk backupan kita. Nah, ini masuk ya. Berarti backupan otomatis yang sudah kita buat itu berhasil kita terapkan. Nah, jadi pada setiap hari pada jam 1.49 file database kita akan terbackup dan masuk ke folder backup DB tadi. Di sini kita ada tanggal dan jam. Ini buat membedakan file-filenya. Jadi kapan file itu di backup. Jadi jika tidak ada ini dan musisi semua, itu mungkin file backupnya itu akan tertimpa. Jadi dia bakal tertimpa terus filenya. Jadi untuk membedakan kita menggunakan tahun dan tanggal seperti ini agar filenya tidak tertimpa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Banyak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianini dengan NPM 2317051025 dari kelas C. Di sini saya ingin mengerjakan tugas yang diberikan, yaitu membackup data. Pertama, kita buka dulu Laragon dan kita klik Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita buka phpMyAdmin-nya. Nah, di sini saya sudah membuat data yang berisi musisi. Di sini ada album dan musisi seperti ini. Kemudian kita buat folder di data C yang bernama backup. Dan di dalam backup itu sendiri saya buat lagi folder yang bernama backup musisi. Kemudian saya mempunyai ini yang sudah saya buat buat backup musisinya. Di sini dia ini dari penjelasannya echo of ini di sini tuh digunakan untuk menyembunyikan perintah yang sudah dijalankan di jendela CMD agar tampilannya bersih. Kemudian setuakal enable action ini mengaktifkan CMD action untuk memperbolehkan fitur-fitur tambahan di scriptnya. Kemudian ada format tanggal dan jam. Terus ini bagian tanggal itu dia menggunakan date. Terus
menjadi bagian-bagian di DMMY ini. Kemudian misalnya date itu di sini kita buatnya jam 2, terus 06 hari, terus 2 bulan, terus 2025. Nah, di sini kemudian set her minute ini hanya ini nih. Terus di sini untuk mengambil dari term seperti hours, minute, dan second. Terus kemudian if ini digunakan buat mengatasi masalah jam. Misalnya satu yang awalnya diawali spasi agar jadi 0,1. Terus ada juga set time step ini, kode ini menyusun time step aman untuk file. Contohnya kayak tahun, bulan, tanggal, dan ininya second, menit. Terus ada bagian set backup ini di sini kodenya untuk mengatur lokasi backup dan koneksi ke database. Kemudian ada set output ini, di sini dia gunanya menyusun nama file SQL dan berdasarkan time step-nya. Terus bagian if ini dia kalau folder belum ada, otomatis dia akan membuat foldernya. Terus echo ini buat mengatasi MSQL dump untuk menyimpan isi database ke file SQL-nya. Kemudian ada if exit ini, di kode ini dia tuh jika file SQL-nya berhasil ke kompres ke zip menggunakan PowerShell, terus dia tuh akan menghapus file SQL agar hanya zip yang tersisa, dan jika gagal tampilan pesan akan error. Terus bagian akhir ini end localhost ini dia, kalau end lokal itu untuk menutup semua variabel lokal. Kalau set lokal itu agar tidak mempengaruhi sensor CMD lain. Terus kalau post itu dia buat menggunakan input user agar jendela tidak langsung tertutup saat dijalankan manual tampilan. Terus dia tuh hasilnya akan membackup data. Pada file ini kita klik filenya save as aja. Kalau enggak kita klik Ctrl S. File, simpan. Nah, kita simpan di file tadi yang udah kita buat foldernya. Di sini kita ganti aja jadi backup musisi kita backup musisi. Terus kita simpan aja. Nih, udah. Kemudian kita simpannya tuh ke folder Laragon. Di sini kita buka Laragon, kita masuk ke maaf sebelumnya di sini salah, kita ke bin, terus ke MySQL, terus kita ke bin lagi,
Nah, setelah kita simpan ke Laragon, kita buka, bisa aja klik Windows R, terus touch scheduler ini, klik OK, kemudian pilih action, kita klik basic. Nah, jadi di sini kita bisa namain nama yang mau kita mau. Di sini saya beri nama musisi, kemudian kita next. Di sini kita pilih yang daily, kita next lagi. Dan di sini saya ingin memunculkannya di setiap jam 2, berarti di sini 14 setiap jam 2. Terus kita next, kita pilih yang start at program aja, terus kita pilih nah ini yang udah saya buat tadi. Udah, kita paste ini sampai sini, terus kita masukkan ke sini, kita masukkan ke sini lagi. Setelah saya mau pilih semua direktorinya dan udah di copy paste juga di sini, selanjutnya kita next dan kita finish. Di sini ini udah muncul, kita run aja. Dan untuk passwordnya kita enter aja. Nah, di sini backupnya sudah masuk nih, folder yang saya inginkan. Jadi di sini sudah datanya sudah ke backup dengan nama datanya itu musisi. Di sini juga udah ada keterangan tahun, bulan, tanggal, dan waktunya. Tanggal waktunya kita backup tadi ya. Nih, kalau kita backup run lagi, nah di sini dia akan bertambah nih. Di jam nah ini di sini juga ada nama dari filenya tadi. Di sini ada keterangan tahun, bulan, waktu, dan ada keterangan detiknya juga. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.